teknik untuk mengajukan asosiasi negatif terhadap tempat tidur dan ruang tidur yang muncul saat tidak berhasil tidur, menjadi ke arah asosiasi tidur yang berkualitas baik dengan cara menghindari kegiatan non tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Untuk tujuannya dari terapi stimulus kontrol ini, yang pertama yaitu memudahkan proses tidur, lalu untuk yang kedua meningkatkan kualitas tidur, dan yang ketiga meningkatkan kenyamanan istirahat atau tidur. Lalu untuk tindakan dari prosedur stimulus kontrol ini sendiri, yang pertama yaitu identifikasi situasi atau kondisi yang mengganggu klien. Lalu yang kedua, sadarilah pikiran, emosi, dan keyakinan tentang masalah klien. Lalu yang ketiga, identifikasi pemikiran negatif atau tidak akurat, dan yang keempat, membentuk kembali pemikiran negatif atau tidak akurat. Assalamualaikum Bapak. Bisa menyebutkan namanya dulu nggih? Nggih, umur berapa? Umur 60 tahun nggih. Saya dulu bilangnya nggih. Bapak Riko umur 60 tahun. Ngapunten sebelumnya Bapak, perkenalkan dulu nggih. Nama saya Lukman Hakim. Saya adalah perawat yang berjaga di rumah sakit ini mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore. Nah, tujuan saya kesini ingin mengobrol dengan Bapak mengenai penyakit Bapak. Saya ingin ngobrol mengenai segala macam tentang penyakit Bapak. Apakah boleh nih? Saya kiranya butuh waktu 10 menitan nih Pak. Kenapa-napa nggih Pak? Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Saya boleh duduk di sini? Nggih, silakan Pak. Nggih. Ngapunten Bapak, bagaimana keadaan Bapak malam ini nggih? Panas, enggak bisa tidur, kurang tidur. Oh, jenengan enggak bisa tidur sekarang. Kira-kira kenapa Pak? Apakah ada pikiran yang dapat mengganggu tidur Bapak nggih? Itu ya, saya bisa tidur gemetar. Oh, gemetar. Apa mungkin karena penyakit Parkinson yang diderita Bapak nggih? Iya, katanya seperti itu ya. Sepertinya gitu. Nggih, seperti itu katanya. Oh, nggih, baik Bapak. Saya akan mencoba membantu Bapak supaya tidur Bapak menjadi lebih berkualitas. Saya akan membantu Bapak dengan teknik, namanya teknik stimulus kontrol. Jadi tujuannya teknik stimulus kontrol ini adalah yang pertama Bapak, memudahkan proses tidur. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas tidur Bapak. Dan yang ketiga, meningkatkan kenyamanan tidur Bapak. Jadi, apakah Bapak sudah siap? Nggih, sudah. Nggih. Jadi nanti turuti instruksi saya nggih. Nggih. Nggih Bapak. Terus ngapunten Bapak, kalau boleh tahu biasanya apa yang dilakukan Bapak ketika Bapak tidak bisa tidur? Saya kalau nggak bisa tidur ya maksa tidur gitu, merem terus gitu. Oh, jadi sama Bapak dipaksain. Iya, tapi Nggak bisa tidur kan? bisa tidur. Nah, jadi seperti yang kita sepakati tadi, di sini saya akan melakukan instruksi mengenai teknik stimulus kontrol Bapak. Tadi kan sudah saya jelaskan tujuannya gitu. Ya, yang pertama seperti meningkatkan kenyamanan tidur Bapak dan kualitas tidur Bapak. Jadi begini Bapak, untuk teknik ini saya harap Bapak mengikuti instruksi saya secara maksimal nih Bapak, supaya nanti masalah gangguan tidur pada Bapak dapat teratasi. Nggih. Baik Bapak, mengenai teknik stimulus kontrol yang sudah kita bahas tadi, Bapak harus mengikuti instruksi dari saya nggih. Secara maksimal Bapak, supaya gangguan tidur yang dialami Bapak ini dapat teratasi. Iya. Iya. Jadi begini Bapak, mengenai teknik stimulus kontrol, yang pertama ini Bapak pastikan ketika Bapak di tempat tidur ketika mengantuk. Paham nggih Pak? Oh, ada Jadi nama kita tuh. nggih, ketika mengantuk langsung ke tempat tidur Bapak untuk tidur nggih. Lalu yang kedua, jangan gunakan tempat tidur untuk hal lain selain tidur. Paham Bapak? Oh, nggak boleh main HP, nggak boleh. Tidak boleh. Menonton TV, makan, membaca, Bapak khawatir pun tidak boleh di tempat tidur ya. Jadi kesimpulannya Bapak di tempat tidur ya sudah tidur aja ya. Nah, lalu jika Bapak sudah melakukannya kedua tadi tapi Bapak masih tidak bisa tidur, Bapak bisa berjalan-jalan ke ruangan lain. Misalnya ke ruangan pasien lain, ke ruangan teman Bapak mungkin. Bapak lakukan kegiatan seperti membaca mungkin, menonton TV, mendengarkan musik. Bapak sukanya apa biasanya? Saya nonton TV. Nonton TV suka nih di ruangan depan itu nih. Iya, di sana. Oh nggih.
Jadi seperti itu nggih Bapak. Pada intinya ketiga itu nggih. Nanti kalau ketiga itu masih tidak bisa tidur lagi, Bapak ulangi terus setiap hari. Setiap hari secara rutin nggih Pak, supaya masalah tidur Bapak teratasi. Gimana? Boleh apa harus rutin itu. Nggih, harus rutin. Soalnya Bapak ini gangguan tidurnya sudah akut nggih Pak. Nggih. Saya tahu tindakan ini tidak mudah bagi Bapak. Jadi saya mohon dengan semaksimal mungkin Bapak lakukan kegiatan ini dengan rutin ya, supaya masalah tidur Bapak nanti teratasi. Jadi kalau Bapak tiap hari begini tidak tidur, bisa mengganggu kesehatan Bapak nanti. Jadi itu nggih Pak yang dapat saya sampaikan. Apakah Bapak sudah mengerti? Nggih. Besok pagi-pagi sekali saya akan ke sini untuk mengecek apakah kualitas tidur Bapak sudah baik atau belum nggih. Jadi saya izin pamit dulu nggih Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Riko. Assalamualaikum Bapak Riko. Waalaikumsalam. Gimana tidurnya tadi malam? Saya masih bisa tidur Mas. Masih sudah tidur ya? Tidur jam berapa malamnya? Kemarin sekitar setengah 2-an saya tidur. Masih setengah 2 nih. Tapi Bapak sudah mengikuti instruksi dari saya nih? Sudah Mas. Sudah nggih? Sudah. Oh, jadi memang seperti itu Pak, perlu dilakukan berkali-kali, tidak hanya satu kali nggih, supaya gangguan tidur Bapak ini dapat teratasi. Iya. Oh iya Bapak, ada yang perlu saya tekankan lagi nggih. Jadi Bapak mulai hari ini jangan tidur siang dulu nggih. Jangan tidur siang, supaya nanti malamnya bisa ngantuk gitu. Soalnya kalau tidur siang biasanya malamnya itu nggak ngantuk gitu. Nggih, cuma itu saja nih Pak yang dapat saya sampaikan nih Pak. Nanti insya Allah kalau nggak nanti atau besok saya kembali ke sini lagi untuk mengecek keadaan Bapak lagi, apakah gangguan tidur Bapak sudah teratasi atau belum. Nggih, saya izin pamit dulu nggih Pak. Kalau bisa nanti Bapak tidur lagi nggak apa-apa nggih. Nggih. Permisi nggih. Assalamualaikum Bapak Riko. Waalaikumsalam. Bapak